PKKMB pada hari ini. Silakan. Salam semuanya. Sini saya beserta dengan rekan saya. Menjelaskan apa saja yang kami dapat selama proses operan dilaksanakan. Kami menjelaskan apa saja yang kami dapat dari kegiatan kami, yaitu PKKMB. Ya, banyak pelajaran yang kami dapat. Yang pertama sekali yang kami dapat yaitu adalah kekompakan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kami dituntut untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Contohnya saja, ada beberapa barang yang dititipkan oleh kakak tingkat kami, dan kami harus disuruh untuk menjaga hal itu sampai akhirnya. Namun di pertengahan perjalanan juga kami barang-barang tersebut ada yang hilang. Di situ kami dapat belajar bahwasanya untuk menjadi seorang hamba Tuhan kita harus bertanggung jawab. Itu seumpama barang itu seumpama sebuah anak rohani kita atau mungkin orang yang kita layani, kita harus menjaga dia atau mengcover dia sampai kita mati. Pokoknya kita harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kami belajar untuk menghargai satu sama lain. Satu sakit, semua sakit. Apabila teman kami mengalami satu hukuman, kami harus bersama-sama untuk merasakan apa yang dirasakan teman kami. Dan itu sangat berefektif dalam pelayanan. Apabila satu saat nanti jemaat kita ada yang berduka atau apapun itu, kita harus sama-sama untuk mengcover dia, untuk menolong dia. Dan yang keempat, kami mendapatkan pembelajaran yang begitu luar biasa satu lagi, yaitu untuk menjaga kebersihan dan untuk menjaga ya kebersihan satu lagi, dan untuk menghargai makanan. Saat kami makan itu satu nasi pun tidak boleh terbuang. Nanti kalau misalnya nasi kami misalnya saya praktekin, mana nasimu? Tuan. Dan pembelajaran yang keenam, kami belajar ini pelajaran yang paling berharga, bahwasannya di dalam kehidupan terkadang kita merasakan pahit, tapi kita harus tetap menikmatinya. Terima kasih. Sedikit yang bisa saya sampaikan karena udah hampir lengkap. Saya akan menjelaskan apa saja yang secara pribadi yang saya dapatkan dari itu yang saya dapat dari games. Ada di situ kita disuruh yang namanya masuk dalam sebuah ruangan. Di situ kita dibikin gamesnya itu ada yang namanya kelas kepemimpinan. Jadi kita dipaksa di situ bahwa pemimpin itu tidak mudah. Menjadi pemimpin itu sungguh-sungguh berat. Ada yang tanggung jawab. Jadi, ketika jadi pemimpin kita tidak bisa egois. Kita tidak bisa egois. Harus ada yang namanya kerjasama. Dan di sebuah tim itu tidak semuanya berjalan sesuai dengan kehendak pemimpin. Ada yang berontak, ada yang gimana. Jadi pemimpin itu harus punya banyak cara agar gimana anggotanya bisa menjadi satu kembali, biar sepemikiran kembali. Itu yang saya dapatkan dari kelas kepemimpinan. Terus kita juga di situ selanjutnya gimana kita disuruh berdiri, ditutup mata kan Pak, terus kita dibawa mengapa? Kita dipercayakan untuk menangkap kita. Jadi kita menjatuhkan diri untuk biar mereka tangkap. Jadi pada saat kita ingin menjatuhkan diri kita harus sepenuhnya mempercayai tim kita. Kita harus percaya sama seperti kita ingin dibentuk sama Tuhan, tidak mudah. Jadi kita harus memberi kepercayaan kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Udah cukup. Oke. Bagus ya. Karena
sebenarnya. Jangan terus begitu kembangkan ya. Jangan monoton gitu. Kembangkan ada hal-hal yang baru gitu ya. Seperti ini. Kalau saya sih memang dimintanya bicara tentang Merdeka Belajar jadi serius gitu ya. Kampus Merdeka kan. Ini sangat serius ya. Nah ini kan bentuknya seminar kan. Mungkin dari tempat lain bisa ada bentuk-bentuk lain gitu ya. Nah kemudian kalau dari ini yang buat saya lama ya. Siapa? Hah? Terus panitia. Ada. Panitianya dari angkatan 25. Ya. Siapa ketuanya? Oh itu Pak, dua-duanya lapar. Kedua kan? Saya si acara. Oh iya dua-duanya lapar. Silakan coba kamu. Apa sih yang dikerjakan sini? Oke, salam semuanya. Terima kasih, mungkin laporannya nggak sedetail, mungkin nanti pas penutupan masa PKKMB akan disampaikan lebih detail lagi. Tapi secara singkat saya mengatakan bahwa masa PKKMB ini adalah masa di mana setiap para calon mahasiswa akan mengenal kampus di mana mereka akan belajar. Di sana mulai dari setiap pengumpalan materi, mengenal dengan yayasan, juga pendidikan, bahkan pengenalan semua fasilitas yang ada di sekitar kampus kita dan program apa ataupun hal-hal yang bisa kita gunakan bersama ke depannya. Itu apa yang dilakukan secara pengertian dari PKKMB itu. Nah, adapun program-program yang melakukan mungkin kegiatan game, outbound dan sebagainya, di sana ada seperti yang mereka katakan tadi, ada beberapa pos yang kami adakan dan di setiap pos itu memberikan pelajaran hidup yang menurut saya sungguh sangat luar biasa. Seperti yang mereka katakan tadi, ada pelajaran bagaimana kita percaya sama teman kita, bagaimana kita berani bertanggung jawab, mengalami atau menghadapi pahit manisnya hidup. Semua mereka alami hal itu, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang kami berikan kepada mereka, sehingga suatu saat nanti kalau supaya dalam menjalani perkuliahan yang ada, mereka tidak kaget ketika mereka melihat hal-hal baru, ataupun mungkin kalau dalam dunia pelayanan mereka keluar, mereka tidak kaget ketika mereka melihat hal-hal yang buat kadang kok gini ya. Itu dengan hal-hal ini, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, diperkenalkan pada masa PKKMB, bisa menolong mereka untuk lebih, oh iya ternyata hal ini sudah kita bisa jalani, kita bisa hadapi. Kenapa? Karena kita sudah pernah mengalami itu Pak. Oke, salam semua. Di sini saya bagian si acara dan bersama dengan kedua rekan saya yaitu Paul dan Lisbeth. Kami di sini yang pertama bukan saja mereka yang mendapatkan dampak dari PKKMB, tapi kami secara pribadi juga mendapatkan dampak dari itu. Di sini kami belajar berorganisasi, belajar menjadi seorang pemimpin, Pak. Lembaga memberikan kami kesempatan untuk belajar, di mana kami melihat pribadi kami ini harus menjadi pemimpin yang bijaksana. Jangan otoriter terus. Ya, itu kalau lebih bisa, kalau kita berlebihan otoriter, bawahan kita bisa berontak. Jadi di sini kita juga bisa mengevaluasi. Jadi yang saya lihat di sini bahwa kami yang terpilih ini, kami itu ibaratnya seperti ikan ya, ikan air asin. Sepertinya punya kemampuan berenang, tetapi di saat ditaruh di air tawar, kelihatannya kemampuannya dia tuh tidak memadai. Artinya dia harus belajar beradaptasi di tempat yang baru. Nah di sini mungkin secara saya pribadi saya merasa saya punya beberapa kemampuan, tapi di saat saya ditempatkan di bagian sini, kebingungan saya dimarahin di sana, dimarahin di sini, kesalahan saya. Akhirnya di situ saya banyak belajar. Oh ternyata mungkin kita jangan terlalu merasa puas diri. Kita harus banyak belajar. Nah program ini berjalan selama hampir kayaknya udah 4 hari ya. Sudah 4 hari saya melihat bahwa entah itu dari mereka pun sudah merasakannya, dan saya melihat ada beberapa mahasiswa yang saya lihat mulai ada perubahannya, Pak. Mulai ada perubahannya, disiplinnya. Contohnya seperti Timotius, orangnya pendiam, tapi di saat kami tegasin,
mana suaramu? Dia teriak di situ. Akhirnya ada keseimbangan gitu Pak. Yang diam jadi menyala, yang menyala diimbangi, jangan terlalu menonjol. Artinya sama-sama gitu, biar apa ya, ada kekompakan gitu Pak. Dan yang terakhir lagi, yang satu lagi, saya kebetulan di pos kepemimpinan dan dengan Kak Paul. Di situ mereka masuk ke pos kepemimpinan, saya mengajarkan mereka bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Semakin engkau dipromosikan, semakin di pundakmu itu ada tanggung jawab besar. Jadi saya menyediakan daun pepaya, saya buat ala-ala NTT gitu Pak, makanan khas NTT lah. Karena kesukaan saya minum daun pepaya Pak. Saya sempat masakin buat mereka. Nah, mereka semua menikmati daun pepaya. Saya bilang begini, itulah kehidupan. Pahit manis harus dinikmati. Sekarang menjadi pemimpin itu bukan soal show-nya, tapi soal tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawabnya udah benar, pasti kita akan menikmati apa yang kita sudah kerjakan. Dan saya menutupnya dengan satu kata-kata yang Bapak pernah katakan, bahwa pikiran yang benar adalah bapak dari tindakan yang benar. Kata-kata itu sangat menusuk, sangat mendarah daging dalam diri saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom. Luar biasa ya, dua-duanya semangat ya. Dua-duanya semangat dan saya semangat ya. Memang saya tidak bisa ikut karena kemarin tugasnya kalau sudah dapat tugas itu saya tidak bisa menentukan karena itu kan berpengaruh kepada PT ya, dan juga lembaga akuntansi. Jadi kalau tiba-tiba ditentukan saya belum tahu, biasanya saya tidak tahu. Makanya kalau kegiatan ini saya tidak tahu. Jadi saya sudah tentukan karena saya jatah. Jadi kan ya. Jadi nggak apa-apa lah, mungkin teman-teman kan belum tahu juga kita lagi proses gitu ya. Seperti itu. Ya sebelumnya saya masih belum sekali tapi capek kali itu. Karena dari hari ini ya saya datang lah kepada semuanya. Ya saya berharap kalian KKB ya dapat menikmati acara yang telah kita apa-apa lah betul-betul dua juga pertanyaan sekolah ya. Di dalam kan pertanyaannya kan standar kan yang berada di kelas juga selalu dengan kaki ada juga kita kita menyapa dengan guru juga kita dengan tapi dengan kondisi apapun kita menjawabnya dengan standar juga bentar-bentar bentar-bentar jawab dengan dari tujuannya seperti itu. Jadi bukan diri dalam keadaan yang clean, kemudian juga bisa semua diri kita. Jadi saya mungkin baru tapi ini bagi aja ya juga teman-teman yang mengadakan SRT juga pelajari coba dikembangkan jadi sebuah kegiatan-kegiatan dan kalau kita ke depan kegiatan-kegiatan berguna ini kan bisa dikembangkan, betul kan, bisa dikembangkan dan bisa dilatihkan tempat-tempat lain bukan hanya oleh itulah yang dimaksud kita akan membuat program